Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi manajemen operasional mengenai manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah sistem terkoordinasi yang mengatur aliran barang, jasa, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga ke konsumen akhir, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, nilai, dan keuntungan keseluruhan. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen rantai pasok. Yang pertama, manajemen rantai pasok berfungsi mengintegrasikan proses bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mengelola aliran barang dan informasi. Tujuannya agar pengiriman tepat waktu dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengendalikan persediaan yang tujuannya guna menjaga keseimbangan stok dan menekan biaya. Yang keempat, berfungsi mengoptimalkan biaya dan waktu. Tujuannya demi mempercepat distribusi dan menekan pemborosan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan. Tujuannya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang keenam, membangun kolaborasi strategi. Tujuannya agar memperkuat hubungan dengan pemasok, produsen, distributor, dan mitra bisnis. Yang terakhir, berfungsi mendukung keberlanjutan. Tujuannya melalui penerapan rantai pasok yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ada komponen utama dalam rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management dibagi menjadi 3 bagian utama berdasarkan aliran barang dan informasinya. Yang pertama ada upstream supply chain, merupakan aktivitas antara perusahaan dengan pemasok. Fokus utamanya adalah pengadaan bahan baku dan pengelolaan hubungan dengan supplier. Lalu ada internal supply chain, fokus pada proses transformasi bahan baku menjadi barang jadi di dalam perusahaan. Lalu yang terakhir ada downstream supply chain, meliputi distribusi produk dari perusahaan ke pelanggan akhir melalui distributor, retailer, atau pengiriman langsung. Lalu ada elemen-elemen fisik rantai pasok. Yang pertama ada pemasok, yang kedua ada manufaktur atau produsen, yang ketiga ada gudang atau warehouse, yang keempat ada distribusi dan transportasi, yang kelima pengecer atau retailer. Selanjutnya model rantai pasok atau supply chain models. Yang pertama ada efficient model. Model yang berfokus pada efisiensi. Model ini cocok untuk industri dengan permintaan yang dapat diprediksi dan persaingan harga yang ketat. Lalu yang kedua ada model yang berfokus pada responsivitas. Model ini dirancang untuk ketidakpastian tinggi dan produk yang memerlukan kustomisasi. Di dalamnya ada model agil, model konfigurasi khusus, dan juga model fleksibel. Lalu yang ketiga, ada model referensi operasional. SCOR, Supply Chain Operation Reference. Model ini membagi proses rantai pasok menjadi 6 elemen utama untuk mengukur kinerja. Yang pertama ada perencanaan, lalu pengadaan, lalu produksi, lalu pengiriman, lalu pengembalian, dan yang terakhir adalah pendukung. Yang selanjutnya ada siklus. Siklus rantai pasok menggambarkan alur aktivitas yang terjadi sejak permintaan konsumen muncul hingga produk sampai ke tangan konsumen. Siklus ini dimulai dari pemesanan pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan siklus pengisian kembali persediaan, siklus produksi, dan siklus pengadaan bahan baku. Setiap siklus saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk, efisiensi biaya, serta ketepatan waktu pengiriman. Pengelolaan siklus rantai pasok yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Strategi rantai pasok merupakan pendekatan perusahaan dalam mengelola aliran barang, informasi, dan dana secara efektif. Strategi ini disesuaikan dengan karakteristik permintaan pasar, apakah stabil atau berubah-ubah. Perusahaan dapat menerapkan strategi efisiensi biaya untuk produk dengan permintaan stabil, atau strategi responsif untuk produk dengan permintaan tidak pasti. Strategi rantai pasok yang tepat membantu perusahaan menyeimbangkan antara biaya operasional, kecepatan layanan, dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
Integrasi, pendekatan terintegrasi dalam manajemen rantai pasok bertujuan untuk mengatasi kelemahan produk tradisional dan mencapai sinergi antara semua anggota rantai pasok. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi, koordinasi, dan visibilitas penuh dalam aliran barang dan informasi. Beberapa aspek penting dari pendekatan terintegrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi dan kemitraan. Perusahaan berusaha untuk menjalin kemitraan yang erat dengan pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Yang kedua, pengelolaan persediaan terpadu. Dalam pendekatan terintegrasi, pengelolaan persediaan dilakukan secara terpadu dan berbasis permintaan. Yang ketiga, visibilitas dan transparansi. Dengan menggunakan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat memantau dan melacak setiap tahap aliran barang, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang keempat, responsif terhadap perubahan. Pendekatan terintegrasi memungkinkan rantai pasok untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan permintaan, tren pasar, atau situasi darurat. Koordinasi yang baik memungkinkan perusahaan mengatasi perubahan dengan cepat dan tanpa mengorbankan efisiensi. Tantangan, rantai pasok di masa depan menghadapi tuntutan keberlanjutan, kemajuan teknologi, dan kompleksitas global. Perusahaan dituntut menerapkan praktik ramah lingkungan melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pengelolaan limbah, meski terkendala ketersediaan bahan baku dan kesadaran pelaku rantai pasok. Revolusi Industri 4.0 membuka peluang melalui digitalisasi, otomasi, dan kecerdasan buatan yang meningkatkan efisiensi akurasi peramalan dan layanan pelanggan. Di sisi lain, globalisasi memperluas pasar namun meningkatkan risiko pasokan, kompleksitas jaringan, serta tuntutan kepatuhan regulasi lintas negara. Yang selanjutnya adalah teknologi. Teknologi informasi mempunyai peran penting dalam mendukung pendekatan terintegrasi dalam manajemen rantai pasok. Beberapa peran pentingnya sebagai berikut. Yang pertama, sistem manajemen rantai pasok atau SCM. Sistem SCM adalah platform yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses dalam rantai pasok guna mengelola persediaan, produksi, distribusi, dan transportasi secara terintegrasi. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Teknologi IoT memungkinkan pengumpulan data dari perangkat fisik dan sensor di seluruh rantai pasok guna meningkatkan visibilitas dan pemantauan kinerja rantai pasok secara real-time. Yang ketiga, analitik data dan kecerdasan buatan atau AI. Analitik data dan AI memungkinkan analisis prediktif dan optimasi dalam manajemen rantai pasok. Perusahaan dapat mengidentifikasi pola, tren, dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang terakhir adalah blockchain. Teknologi blockchain menyediakan keamanan dan transparansi dalam pertukaran informasi dalam rantai pasok guna membantu mengatasi masalah keamanan dan integritas data serta memungkinkan pelacakan yang akurat dan dapat dipercaya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen rantai pasok atau SCM adalah sistem yang sangat penting untuk mengatur aliran barang, jasa, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga konsumen akhir dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, nilai, dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. SCM mengintegrasikan proses bisnis dan dibagi menjadi 3 komponen. Upstream supply chains, pengadaan bahan baku dari pemasok; internal supply chains, proses transformasi bahan baku menjadi barang jadi; dan downstream supply chains, distribusi ke pelanggan akhir, yang beroperasi dalam siklus yang saling berkaitan untuk memastikan ketersediaan produk, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu pengiriman. Strategi SCM yang sangat tepat seperti model hemat untuk efisiensi atau model referensif untuk ketidakpastian harus diterapkan selaras dengan permintaan pasar. Selain itu, pendekatan terintegrasi yang menekankan pada kolaborasi, pengelolaan persediaan terpadu, dan visibilitas penuh menjadi kunci. Didukung oleh kemajuan teknologi seperti sistem SCM, IoT, analitik data, AI, dan blockchain untuk meningkatkan visibilitas real-time, akurasi peramalan, dan keamanan data. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.